kondisinya pecahannya itu banyak ya, pecahannya banyak. Terus ada satu titik itu yang agak dalam masuk, tergali. Sudah tergali itu yang titik yang satu itu, yang pusatnya, titik pusat itu agak tergali, dia tidak tembus ya. Nah, dia melihat bahwa ada orang yang lari ke arah semak-semak pakai baju putih sambil merunduk katanya, termasuk ada saksi kata yang melihat di situ, ada seorang bapak yang melihat juga orang tersebut lari. Bapak Herman Martega mendengar benturan keras pada kaca pintu bagian kiri, belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu penembak bunyi letusan apa, saya mohon maaf, saya tidak bisa sebagai, tidak ada seperti saya dengar. Yang saya dengar hanya itu bunyi di kaca, kayak kerikil itu, kita kayak kerikil ya di genggaman kita banting ke seng. Saya punya analisa itu. Kalau saya tembakan mungkin meletus. Tapi itu yang saya dengar kayak kerikil itu, misalnya kerikil kita lempar ke seng aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tembakan, silakan. Siapa yang mengatakan itu silakan ditanya. Berarti alih-alih mendapatkan apresiasi dari atasannya, Camat Baito malah dipecat oleh Bupati Konawe Selatan tanggal 29 Oktober 2024. Camat Baito adalah camat yang mendampingi guru honorer di Konawe Selatan di Kecamatan Baito, yaitu Ibu Supriyani yang sedang kita perjuangkan bersama. Secara mentalnya cukup terganggu semenjak ada rame-rame ini. Anak saya bingung, kenapa banyak orang, kenapa saya dibawa ke sana, kenapa saya dibawa ke sini, terus kenapa saya tidak sekolah. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur, tapi dia buka HP, tidak merah ibu di HP, kenapa saya tidak sekolah. Pantas saja anaknya berbohong kemarin. Sama ibunya sendiri dia jadi berbohong. Aduh. Bilang buat anak saya Pak, karena yang bersangkutan mengelak kembali sudah melakukan itu pada tahap proses penyidikan. Yang saya sampaikan, kalau memang tidak berbuat, kenapa waktu ke rumah kamu akui semuanya bahwa memang betul kamu melakukan itu, dan bisa dilakukan. Jadi kami sudah ada, Kanit Intel Kanit Reskrim tidak usah mengelak, sudah ada rekamannya di sini. Dia datang minta kepala desa supaya memperhalus bahasanya. Dia mengakui bahwa betul ada permintaan 50 juta itu. Nanti kami perdengarkan di persidangan. Dengar baik-baik, saya kasih tahu. Kalau anakku bandel, anakku kurang ajar, silakan sikat. Nanti di rumah saya tambahi. Udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombet lo, hahaha. Bilang ada Supriyani datang mengaku, dia telah bersalah. Tahu tidak kenapa bisa terjadi itu? Ibu Supriyani ditekan sama penyidiknya namanya Jeffrey. Ya? Iya, penyidiknya pada saat itu. Penyidik pertama ya. Pak Jeffrey menyatakan, sampaikan ke kepala sekolah, sampaikan Ibu Supriyani, datang saja mengaku, meminta maaf. Kalau sudah mengaku dan minta maaf, perkara ini dihentikan. Ya kan? Dengan berat hati, Ibu Supriyani datang karena dia sudah ketakutan. Katanya kalau tidak meminta maaf akan digelar perkara tersangka. Ibu Supriyani ketakutan karena dia berpikir anaknya masih kecil. Datanglah minta maaf sambil menangis. Di BAP ada itu. Ya kan? Ibu mengakui apa dia melakukan itu, dia mengaku saja iya sambil menangis. Itu menandakan bahwa Ibu Supriyani tertekan toh. Nah, itu kerjanya si Jeffrey. Kemudian apa? Pada saat setelah dia tersangka, ada permintaan uang berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Ibu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil oleh Kapolsek di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1.500.000 ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000. Kemudian apa lagi? Pada saat mau di kejaksaan, ditelepon oleh orang dari perlindungan anak. Katanya dari pihak kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan. Ya kan? 15 juta supaya tidak ditahan. Ibu Supriyani tidak bisa lagi menyanggupi karena dia tidak ada duit. Ya kan?
Nah, ini dari awal kita sudah lihat bahwa ini luar biasa di seseorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya para aparat penegak hukum kita. Ya. Berarti 50 juta. Ya, 50 juta, Bang. Oh, 50 juta ya, disampaikan itu. Ada dalam catatan Ibu Supriyani, disampaikan. Dan kalau dia mengelak kanit, kami ada rekamannya. Yang minta siapa? Hah? Yang minta uang 50 juta itu siapa? Iya, di dalam polsek itu. Jadi itu. Tapi Bang, waktu video klarifikasi pada saya itu awalnya mereka mengatakan inisiatif pertama. Bukan inisiatif. Jadi kami sudah ada kanit Intel, kanit Reskrim tidak usah mengelak. Sudah ada rekamannya di sini. Dia datang minta kepala desa supaya memperhalus bahasanya. Dia mengakui bahwa betul ada permintaan 50 juta itu. Nanti kami perdengarkan di persidangan. Video pada saya itu mengakui bahwa asal mula itu 50 juta itu bahwa inisiatif dari Pak Desa itu memberikan keterangan dia lagi tertekan. Dan Pak Desa akan kami siap dampingi. Faktanya bahwa sekarang kami sudah ada bukti rekaman bahwa kanit itu datang meminta ke Pak Desa supaya diperhalus bahasanya. Dia sudah tertekan. Iya, ada. Kalau penjelasannya 50 juta bagaimana, Bang? Tadi belum clear itu. Kalau penjelasannya kanit, 50 juta itu untuk Kapolsek. Itu untuk Kapolsek kan kasus. Iya, untuk menghentikan, selesaikan Yang kasus. minta siapa, Bang? Sebenarnya? Yang minta kan lewat kanit. Kanit lewat kanit disampaikan. Ke kepala desa tuh langsung. Iya, ke kepala desa. Kepala desa yang sampaikan. Iya. Clear itu. Uang 50 juta itu untuk apa sebenarnya? Yang nggak tahu, katanya pokoknya untuk penghentian perkara. Jadi ada permintaan 50 juta, Ya. ada 2 juta sama Ya. 15 juta. Yang diberikan cuma 2 juta. Alih-alih mendapatkan apresiasi dari atasannya, Camat Baito malah dipecat oleh Bupati Konawe Selatan tanggal 29 Oktober 2024. Assalamualaikum besti-besti love kesayangan aku netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi ke Viral for Justice. Kali ini Justice for Camat Baito. Camat Baito adalah camat yang mendampingi guru honorer di Konawe Selatan di Kecamatan Baito, yaitu Ibu Supriyani yang sedang kita perjuangkan bersama. Alih-alih mendapatkan apresiasi dari atasannya, Camat Baito malah dipecat oleh Bupati Konawe Selatan tanggal 29 Oktober 2024. Alasan pemecatannya karena si camat dianggap tidak pernah memberikan update terhadap bupatinya. Yang kedua, camat dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah hukum. Yang ketiga, bahwa Camat Baito merasa diteror. Memangnya bisa kepala daerah main pecat ASN seperti itu? Yang nggak bisa lah. Sekedar mengingatkan, ini menjelang pilkada, ada baiknya kita baca, kita kaji, kita jalankan bersama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pasal 71 ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri. Pasal 190, pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 atau pasal 16 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak 6 juta. Ada 3 indikasi kuat pelanggaran terhadap 1. Aspek kewenangan. Melampaui kewenangan karena pemecatan terhadap Camat Baito tidak melalui izin Menteri Dalam Negeri. Aspek prosedural, pemecatan atau sanksi ini tidak sesuai dengan prosedural hukum. Aspek pidana, memenuhi unsur pidana yang diatur pada pasal 190 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Rekomendasiku pertama, 1. Mendukung Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Mendesak agar sanksi kepada Camat Baito dicabut, pulihkan hak-haknya dan berikan perlindungan hukum. 3. Mendukung Komisi 2 DPR RI untuk melakukan politik pengawasan terhadap indikasi abuse of power atau penyalahan kekuasaan oleh Bupati Konawe Selatan. Saya juga mendukung agar Komisi 3 DPR RI tetap melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap penegakan hukum Justice for Supriyani, guru honorer yang mengalami ketidakadilan. Ada apa ya sama Bupati Konawe Selatan? Kok tiba-tiba kayak gini responnya dari kasus ibu guru honorer? Salam sopan Indonesia. Nggak apa-apa bagaimana, bekasnya ada, ini bekas kenapa. Pada saat itu dia sampaikan, aku jatuh sama papa. Pada saat itu bapaknya tidak di rumah, masih di kantor, jadi oke lah nanti bapaknya pulang saya konfirmasi. Nah, begitu besoknya itulah di hari Jumat itu dimandikan, masuk sholat Jumat, dan itulah yang bapaknya yakin ini bukan luka jatuh. Secara mentalnya cukup terganggu semenjak ada rame-rame ini. Anak saya bingung
kenapa banyak orang, kenapa saya dibawa ke sana, kenapa saya dibawa ke sini, terus kenapa saya tidak sekolah. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur, tapi dia buka HP, tidak merah ibu di HP, kenapa saya tidak sekolah. Pantas saja anaknya berbohong kemarin itu. Sama ibunya sendiri dia jadi berbohong. Aduh. Seperti itu. Keputusan tidak sekolah itu semenjak keluarnya surat keputusan dari PGRI Kecamatan Baito, Ibu. Yang ini salah satunya siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan. Izin saya tunjukkan ke kamera ya, Bu ya. Oke, ini jadi PGRI dari Kecamatan Baito ini mengirimkan langsung ke Bapak Ibu atau melalui siapa? Surat ini dikirim ke grup sekolah, ke semua, kemudian ini ditujukan ke tembusan ke Polsek Pak ya. Ke Polsek. Okay. Iya, ke kantor-kantor. Jadi di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah mereka menyatakan mogok belajar untuk tingkat sekolah TK SD SMP di Kecamatan Baito gitu, mulai tanggal 21 Oktober ya Bu ya. Sampai ada keputusan minimal penangguhan penahanan. Poin kedua ini siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan, dan sekolah sekecamatan Baito ini tidak boleh ada yang menerima siswa tersebut. Jadi karena poin kedua ini. Iya. Jadi kan kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI ini Kecamatan Baito. Oke. Pak Andri, kasus yang menimpa mobil Camat Baito yang sesungguhnya terjadi versi Anda seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak Herwan itu, saya juga kaget bahwa ada videonya seperti itu. Karena jujur aja, waktu kejadian itu saya lagi berada di Rujak Camat Baito. Karena Ibu Supriani, kami titipkan di situ karena Ibu Supriani merasa tertekan dan tidak aman. Karena di situ yang ada fasilitas pemerintah, sementara kami minta izin untuk kalau bisa Ibu Supriani ada di situ. Nah, pada saat kami lagi kumpul itu banyak orang yang mendengar. Itu Pak Herwan itu datang sambil baju dinasnya yang dia pakai itu udah terbuka, sambil bercerita secara semangat sekali atau kaget begitu. Dia cerita bahwa dia sementara jalan pakai mobil itu, kemudian tiba-tiba dia dengar suara keras menghantam mobil, kan seperti itu. Nah, kemudian dia sempat habis itu berhenti dan menghentikan mobil dan melihat. Nah, dia melihat bahwa ada orang yang lari ke arah semak-semak pakai baju putih sambil merunduk katanya, Termasuk ada saksi katanya yang melihat di situ, ada seorang bapak yang melihat juga orang tersebut lari. Nah, itu yang dia ceritakan ke kami dan itu banyak yang mendengar. Hanya nggak tahu tiba-tiba ada pernyataannya di Polsek Baito seperti itu. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi ke Pak Herwan itu. Seperti itu. Ini ada visual yang kami dapatkan pada saat kejadian mobil Camat Baito yang disebut ditembak. Kita lihat mungkin ini apakah memang ciri-cirinya ditembak ataukah ini kena batu kira-kira? Bagaimana melihat ini kalau dari sisi Pak Andri? Ya, jadi kan kalau saya kan bukan ahli peluru atau seperti apa, tapi yang saya bisa pastikan bahwa itu saya melihat kaca, memang kondisinya pecahannya itu banyak ya, banyak. Terus ada satu titik itu yang agak dalam masuk, tergali. Sudah tergali itu yang titik yang satu itu, yang pusatnya, titik pusat itu agak tergali, hanya tidak tembus ya, tidak tembus. Nah, di situ kan ada teman-teman juga sempat video dan kita foto dan coba kita kirim foto ini, kita tanya teman-teman yang diperbakin kan, kami coba sounding ini. Ya, di situ ada beberapa info yang menyatakan bahwa katanya ini mungkin tembakan senjata gas kayak PCP semacam itu. Ada yang menyampaikan juga seperti itu sih. Tapi kan kami pada intinya pada saat itu kami sampaikan ini dilapor aja polisi supaya ini bisa ditelusuri lebih lanjut, karena yang bisa menyimpulkan ini penyebabnya apa itu tentunya kan aparat pihak berwajib.
Masalah informasi dari Pak Herwan itu bahwa ada burung yang menabrak apa semuanya, itu jujur saja bahwa banyak yang mendengar, bahkan wartawan juga ada di situ. Wartawan juga sempat mengkonfirmasi ke Pak Herwan, itu pernyataan awalnya berbeda dengan apa yang disampaikan itu. Tapi dari informasi yang Anda himpun, mungkin dari apakah itu dari Bu Supriyani maupun juga warga-warga sekitar mungkin, apakah kejadian-kejadian seperti ini sering atau mungkin pernah terjadi sebelumnya? Tidak ada kejadian seperti itu sebelumnya ya. Tidak ada. Jadi kami juga tanya apakah memang ada sering kejadian-kejadian seperti itu, misalnya ada mobil yang lewat, kemudian kacanya di ini atau apalah seperti itu. Sebelum ini belum pernah ada, belum. Pada saat kejadian itu terjadi di dalam mobil ada siapa saja, Pak Andri? Pak Herwan. Jadi mobil itu kan Ibu Supriyani kan tinggal di Rujak. Jadi waktu sidang hari pertama dia mengendarai mobil itu kan ke pengadilan. Jadi pulangnya juga pakai itu. Nah, sidang hari kedua, saya menyampaikan ke Bu Supriyani agar tidak numpang atau ikut lagi di mobil itu, tapi ikut di mobil saya. Tapi mobil tersebut masih ikut juga mengawal di belakang, begitu. Berarti hanya Pak Herwan sendiri ya? Iya, Pak Herwan, cuma Pak Herwan sendiri. Oke. Oleh Bapak Malengga, ini terjadi pada saat beliau mengendarai kendaraan dinas Camat Baito, yaitu sekitar pukul 14, Pak ya. Nah, pada saat mengendarai kendaraan tersebut, tiba-tiba ya, Bapak Herwan Matengga mendengar benturan keras pada kaca pintu bagian kiri, belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kemudian beliau berhenti sekitar 10 meter untuk memeriksa kendaraannya. Dan setelah diperiksa, kendaraannya mengalami kerusakan pecah ya, namun tidak ada tembus sampai ke dalam. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu penembak bunyi letusan apa, saya mohon maaf, saya tidak bisa sebagai saya tidak ada seperti saya dengar. Yang saya dengar hanya itu bunyi di kaca, kayak kerikil itu, kita kayak kerikil ya di genggaman kita banting ke seng. Saya punya analisa itu. Kalau saya tembakan mungkin meletus. Tapi itu yang saya dengar kayak kerikil itu, misalnya kerikil kita lempar ke seng aja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tembakan, silakan. Siapa yang mengatakan itu silakan ditanya. Berarti dia lihat. Kalau saya mohon maaf, orangnya saja saya tidak lihat. Bahkan nanti saya tahu kalau orang itu ada, setelah itu pada dibilang dia melihat orang. Tapi saya bilang dengar letusan, tembakan, oh minta maaf saya tidak di bagian itu. Berarti silakan ditanya orang siapa yang gulirkan itu. Yang jelasnya itu setahu saya itu bahwa saya kira burung, karena pernah kejadian sama saya bahwa menabrak di kaca sampai saya lihat burungnya gitu. Betul. Jadi kalau dia bilang tembakan, mohon maaf, tidak. Halo buat kalian Bapak Ibu guru anak-anak saya di sekolah, dengar baik-baik. Saya kasih tahu, kalau anakku bandel, anakku kurang ajar, silakan sikat. Nanti di rumah saya tambahi.